Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya, beserta keluarganya di rumah, dan tetap terus semangat belajarnya ya. Awali pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah membaca teks tentang produksi sandang dan menggali informasi berdasarkan isi teks. Dalam surah Al-Luqman ayat 12 yang artinya, maka bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Terkait ayat yang disampaikan tadi, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan apa Allah berikan kepada kita, seperti pangan yang sudah kita bahas semalam ya anak-anak, terus sandang, semua itu berasal dari ciptaan Allah dan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya silakan anak-anak baca teks ya dengan judul membuat pakaian. Ibu akan menjelaskan terkait teks tentang membuat pakaian secara ringkas. Pakaian yang kita pakai berasal dari bahan dasar yang berbeda-beda. Ada yang dari bulu domba, kepompong, kulit sutra, serat nanas, dan bahan sintetik. Bahan tersebut diolah melalui serangkaian proses hingga menjadi pakaian yang dapat kita pakai. Proses pengolahan bahan dasar pakaian melalui 3 tahapan, yaitu proses pemintalan, penenunan, dan penjahitan. Seperti itulah proses cara membuat pakaian yang kita pakai. Selanjutnya Ibu akan jelaskan yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat di dalamnya, dimulai dari garis baru sampai diakhiri tanda titik. Di dalam paragraf terdapat kalimat utama. Di dalam teks terdapat 5 paragraf, diawali dengan garis baru sampai diakhiri tanda titik. Baik anak-anak, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan kalimat utama dari paragraf dari teks tersebut? Langkah pertama, silakan anak-anak baca setiap paragraf. Setelah itu, baca kalimat di awal. Di sini contohnya kalimat di awal yaitu pakaian yang kita pakai berasal dari bahan yang berbeda-beda. Setelah tanda titik ini menunjukkan penjelasan di kalimat awal, maka kalimat utamanya ada pada kalimat di awal. Kalimat utamanya adalah pakaian yang kita pakai berasal dari bahan yang berbeda-beda. Kenapa ini kalimat utamanya? Karena setelah titik menjelaskan terkait bahan pakaian yang berbeda-beda, seperti dari bahan domba, dari kulit sutra, dan lain-lain. Fungsi pakaian yang kita pakai adalah yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda yang lain. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai tanda status sosial. Yang keenam, sebagai simbol budaya. Ketujuh, sebagai baju profesi. Yang delapan, sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Sekarang kita membahas tentang adab menggunakan pakaian yang kita pakai. Yang pertama, anak-anak membaca doa sebelum menggunakan pakaian. Yang kedua, anak-anak mendahului dari yang kanan. Selanjutnya, anak-anak melakukan memakai pakaian secara berurutan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jazakumullah khair untuk anak-anak ibu semuanya, dan tetap semangat belajarnya ya. Selanjutnya kerjakan LKS-nya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.